Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana kewajiban seorang muslim pada muslim lainnya, yang Rasulullah SAW katakan salah satunya adalah idastamsahaka fansahhu. Kalau diminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Kalau diminta wasiyah, berikanlah wasiyah. Min hadzal bab, dari bab ini, saya akan sampaikan sedikit tausiah, khususnya kepada kedua mempelai yang berbahagia dan juga semua keluarga yang berbahagia, pengantin baru maupun pengantin lama. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik sehingga kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Berarti yang sudah menikah qad istakmala al-iman. Dia telah menyempurnakan imannya atau melengkapi. Atau dengan bahasa yang lebih tepat, siapa yang telah menikah faqad istakmala nisfal iman. Silakan lengkapi yang berikutnya. Masya Allah. Artinya beranjaknya, berpindahnya dari seorang yang uzab, yang masih belum nikah sampai ke jenjang pernikahan sangat besar. Setengah keimanan sudah diraih. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya setinggi-tingginya. Alhamdulillah rabbil alamin. Adapun pembahasan kiat untuk menggapai kebahagiaan rumah tangga, tentunya dimulai dengan kita akui dan kita imani bahwa sa'adah yang namanya kebahagiaan adalah pemberian dari Allah SWT. Tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan dunia. Banyak orang-orang yang kaya raya tapi hidupnya tidak bahagia dan berakhir dengan bunuh diri.
Tetapi banyak keluarga-keluarga yang bersahaja, Masya Allah. Apa adanya. Rumah pas-pasan, makan pas-pasan. Tetapi hidupnya sangat berbahagia. Bahkan sebagian kita Ahlus Sunnah yang hidupnya biasa-biasa saja. Orang-orang awam yang menyaksikan kalian terkagum-kagum. Masya Allah. Hidupnya santai banget. Pagi ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Mereka kerjanya apa sih? Artinya bisa makan, bisa minum. Ada waktu untuk istri, ada waktu untuk anak-anak. Masya Allah. Menurut mereka yang melihatnya sebagian saja, itu sudah hebat sekali. Apalagi tahu lebih dalam lagi. Apalagi tahu hati-hati seorang mukmin. Yang beberapa ulama menyatakan kalau saja mereka melihat bagaimana hati seorang muslim, bagaimana lapangnya, bagaimana tentramnya, niscaya mereka akan hasad. Bahkan mereka akan merebutnya dengan apapun yang mereka bisa. Tetapi itu tidak bisa didapat dengan paksaan. Nggak bisa didapat dengan merampas. Nggak bisa didapat dengan membeli. Walaupun mengeluarkan harta sepenuh dunia. Mereka-mereka yang berbahagia adalah orang-orang yang Allah berikan kebahagiaan padanya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan kalian dan memberikan pada kalian dari kalangan kalian sendiri pasangannya. Seorang laki-laki mendapatkan istri, seorang istri mendapatkan, seorang wanita mendapatkan suami. Kemudian kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Pertama Allah katakan litaskunu ilaiha, agar kalian tentram kepadanya. Kemudian Allah jadikan untuk kalian atau diantara kalian mawaddatan warahmah, kasih sayang, rahmat. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat tinggi. Wa min ayatihi. Di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita yakini. Ini kiat pertama. Bahwa kebahagiaan itu dari Allah. Ketentraman, kenikmatan, mawaddah, warahmah, kecintaan, cinta kasih. Semuanya. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kiat kedua tentunya. Nailuha bittaqwa. Tentunya kita menggapai kebahagiaan tersebut dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang dimaksud barakallahu fikum bukan kegembiraan sesaat di dunia. Bukan itu. Kebahagiaan adalah kebahagiaan yang ada di dalam dada dan berlanjut sampai di akhirat nanti. Banyak orang yang saling cinta mencintai, Masya Allah, sepertinya paling bahagia di dunia, sampai mereka merasa bahwa dunia punya kita berdua, tetapi yaumul qiyamah saling melaknat, saling mencerca, saling menyalahkan, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Mengapa? Karena di dunianya mereka gembira dengan kemaksiatan kepada Allah, dengan mukhalafatus sunnah, dengan menyelisihi agama, dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yaumul qiyamah justru mereka saling bermusuh-musuhan. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang akhilla, yang bukan hanya cinta tapi khullah, saling mencintai yang sangat tinggi di dunia. Tetapi ternyata yaumul qiyamah mereka ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling memusuhi, saling menyalahkan. Ikhwan ibn a'azab, karena keduanya terancam azab. Yang istri menyalahkan suaminya, yang suami menyalahkan istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bukan itu yang kita maksud.
Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah as-sa'adah al-abadiyah. Bagaimana kita bisa berbahagia dan berlanjut kebahagiaannya sampai di dalam jannah. Sampai di dalam surga kelak biidnillahi ta'ala. Maka nailuha bittaqwa. Kita dapatkan kebahagiaan yang seperti itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah katakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemudahan dan jalan keluar dalam kesulitan-kesulitannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan padanya segala sesuatunya jadi mudah. Masya Allah. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang Allah berikan kemudahan dan diberikan jalan keluar dari kesulitannya. Masya Allah. Semuanya dijanjikan oleh Allah untuk orang yang takwa. Wa man yattaqillah, wa man yattaqillah. Maka wahai suami istri, hendaklah kita semua saling mendukung untuk takwa. Saling nasihat menasehati, saling ingat mengingatkan, saling membantu, saling dukung mendukung dalam ketakwaan. Apa yang kita sering sampaikan dalam masalah ta'awun, maka khususnya pada suami istri, pada rumah tangga, kita terapkan itu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan suami berangkat ngaji, istrinya cemberut. Ngaji lagi. Atau sebaliknya, istri minta diantarkan untuk ngaji, suaminya yang marah-marah. Barakallahu fikum. Ta'awanu 'alal birr. Bantu-membantulah, menolonglah dalam birri wat taqwa, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Karena dengan ketakwaanlah kita akan mendapatkan dari Allah sa'adatul dunya wa sa'adatul akhirah. Allah akan berikan makhrajan, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pengantin yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan satu ayat yang berkaitan dengan hak suami dan istri. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Karena apa yang Allah lebihkan mereka sebagian di atas sebagian yang lain, ini kelebihan laki-laki. Wa bima anfaqu, karena apa yang mereka nafkahkan. Maka di sini sudah cukup kita lihat apa hak dan kewajiban suami. Bahwa dia semestinya menjadi pemimpin di rumah tangganya. Dia yang mengatur istri dan anak-anaknya. Dan juga dialah yang harusnya memberikan nafkah bima anfaqu min amwalihim. Dan juga dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dipanggil oleh Allah adalah ar-rijal, para qawwamun, para pemimpin wanita. Wanita yang belum nikah dipimpin oleh bapaknya, laki-laki. Wanita yang sudah menikah dipimpin oleh suaminya, laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Allah lanjutkan, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang qanitat, yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang juga taat pada suaminya, yang kemudian taat pada suaminya dan menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Bima hafizallah. Ini
Beranjak pada kewajiban seorang wanita untuk taat pada suaminya dan untuk menjaga kehormatan suaminya. Jangan menggunjingkan suaminya, jangan menggibahi suaminya. Demikian pula tentunya sang suami. Malah dua-duanya kalau suami tidak boleh menceritakan jelekannya dan tidak boleh pula menceritakan kebaikannya. Kok bisa? Yani jangan ceritakan kelebihan-kelebihan istrinya di hadapan kaum laki-laki sehingga mereka kepingin kalau saja dia istri saya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kewajiban para istri adalah mentaati suaminya. Apa yang diperintahkannya, apa yang diarahkannya dan seterusnya. Dan hak dan kewajiban ini barakallahu fikum. Juga kalau diberikan haknya masing-masing, juga akan merupakan kiat berikutnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seringkali kalau disampaikan nasihat ini ada yang bertanya, "Ya Ustaz, kalau suaminya enggak memberikan hak saya, bagaimana? Masa saya harus berikan hak dia?" Kadang-kadang juga laki-laki yang berkata begitu, "Kalau istri saya tidak memberikan haknya kepada saya, masa saya akan berikan haknya pada dia?" Itu pertanyaan klasik. Padahal ketika kita memberikan hak istri dan para istri memberikan hak suami, itu karena Allah, untuk Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamnun tastakthir. Jangan mengharap lebih banyak, jangan mengharap imbalan. Walaupun nantinya Allah akan berikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Barakallahu fiikum. Ketika engkau ikhlas memberikan hak istri dan harapkan hakmu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika para istri memberikan hak-hak suami dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka mereka akan merasa betapa baiknya istri saya. Padahal saya sikapi begini, kok dia tetap memberikan pelayanan dengan baik. Istri juga akan berkata begitu. Betapa baiknya suami saya. Saya bersikap begini, dia tetap memberikan kewajibannya dan haknya untuk saya. Akan muncul benih-benih cinta yang hakiki. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakullah, itu tentunya kiat yang sangat penting untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, secara umum memang, tahadu tahabu. Tahadu tahabu. Saling memberikan hadiahlah kalian. Niscaya kalian saling cinta mencintai. Tidak perlu harus diminta. Bahkan gak perlu sampai merengek-rengek. Gak perlu. Dilihat istrinya membutuhkan sesuatu, diberikan padanya. Kamu perlu ini kan? Istri juga melihat suaminya memerlukan sesuatu, tiba-tiba disodorkan kopi, Pak. Hati ini akan berbunga. Dan akan tumbuh kecintaan pada istrinya, sebagaimana istrinya juga tumbuh kecintaannya pada suaminya. Ucapan Rasulullah SAW gak akan salah. Tahadu, tahabu. Itu barakallahu fikum bukan hanya urusan-urusan gombal, bukan. Tetapi benar-benar diajarkan oleh Rasulullah SAW. Datang walaupun hanya memberikan sebuah sapu tangan. Walaupun hanya memberikan hadiah yang harganya tidak seberapa. Tidak perlu nunggu Valentine Days. Ngapain? Apa urusannya dengan itu? Baru kasih hadiah. Memang setahun mereka nggak pernah memberikan hadiah. Sehingga ketika hari itu mereka saling beri hadiah. Keliru. Tahadu. Saling memberi hadiahlah kalian. Kalian saling mencintai. Dan ini secara umum. Terhadap saudara, famili, teman, handai tolan.
Khususnya suami istri. Oh, suamiku ingat saya. Saya kira lupa. Ya. Ternyata datang membawakan hadiah. Ini saya belikan khusus untukmu. Demikian pula sang istri menyiapkan di rumah sebelum suami datang. Jika datang, berikan hadiahnya. Ini saya buatkan untukmu. Ini barakallahu fikum kiat berikutnya untuk menggapai kebahagiaan rumah tangga. Jangan sebaliknya saling menuntut. Dia tidak melihat dirinya apakah sudah memberikan haknya, tapi yang dipikir adalah tuntutan. Kenapa kamu tidak begini? Kenapa kamu tidak begitu? Kenapa kamu enggak berikan ini? Kenapa kamu enggak berikan itu? Akhirnya pasangannya juga akan berkata sama. Lah kamu, kenapa enggak berbuat begini? Kenapa enggak berbuat begitu? Akhirnya saling salah menyalahkan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kembali pada poin pertama, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan saling dukung-mendukung, saling bantu-membantu di dalam ketakwaan. Khususnya suami istri. Rasulullah SAW juga menyatakan secara umum, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalian gak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian gak akan sempurna beriman sampai kalian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta tahabbu, hingga kalian saling mencintai karena Allah. Dan maukah aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian saling cinta mencintai? Afshus salam bainakum. Berikan salam di antara kalian, tebarkan salam di antara kalian. Yani secara umum di antara kaum muslimin. Apalagi yang lebih khusus, yaitu suami istri. Datang kutuk lewat depannya, senyum aja enggak, apalagi salam. Kenapa suami saya? Saya salah apa? Demikian pula sebaliknya. Bahkan kadang yang lebih sering, ini maaf. Para wanita, tiba-tiba cemberut enggak ada sebabnya. Kadang-kadang ada sebabnya, tapi malu mau ngomongnya. Sebabnya urusan yang tidak boleh diceritakan. Sehingga dia cemberut. Suami datang, bukakan pintu aja enggak. Menjawab salamnya juga enggak. Lupa. Saya husnudzon. Dia lupa karena pikirannya ada pada sesuatu. Afshus salam. Bahkan para sahabat ketika berjalan berdua, kemudian terpisah dengan tiang, salam lagi. Assalamualaikum. Suaminya sedang sibuk baca kitab atau sedang sibuk dengan suatu pekerjaannya. Istrinya datang. Assalamualaikum. Sibuk banget. Itu sudah cukup. Membuktikan dan menerapkan apa yang Rasulullah SAW katakan. Afshus salama bainakum. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Karena salam itu sapaan. Saling menyapa. Di luar rumah. Saya 1 hari, 2 hari tidak pulang. Bagaimana ya istri saya? Seorang suami pasti berpikir. Bagaimana keadaan istrinya? Sehatkah? Sakitkah? Beri salam. Hanya sekedar salam. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Khair, ada hajat? Enggak, cuma mau tanya. Kamu bagaimana kabarnya? Itu barakallahu fikum. Bukan rayuan gombal. Terapan terhadap hadis afshus salam. Kalau istrinya juga dalam keadaan gelisah bagaimana suaminya sudah selamat atau belum sampai di tujuan, angkat telepon, tanyakan. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Sudah sampai? Sudah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Banyak kiat-kiat untuk suami istri atau keluarga bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan catatan pentingnya adalah bahwa tidak ada manusia sempurna.
Itu catatan penting. Maka wahai istri, jangan menuntut kesempurnaan pada suamimu. Wahai suami, jangan menuntut kesempurnaan pada istrimu. Mesti saja ada kekurangan-kekurangannya. Nasihati terus, tapi bengkok pun terus. Karena sang istri dari kalangan wanita, yang kata Nabi diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang bawahnya. Kalau dipaksa untuk lurus, patah. Tetapi kalau dibiarkan tanpa nasihat, bahaya. Ya terus nasihati, terus ingatkan, terus nasihati. Jangan bosan-bosannya. Karena nasihatmu akan dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya. Jangan menganggap kaum laki-laki berarti tidak bengkok, gak pernah salah. Tidak demikian. Sebagai manusia, kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan seorang yang salah dan kemudian ditegur menerima, itu adalah sebaik-baik orang yang salah. Segera bertaubat. Wahai suamiku, ini sekarang sudah jam sekian. Apakah kamu sudah sholat? Engkau terlambat ke masjid. Diingatkan agar segera ke masjid. Demikian pula di malam hari mereka saling membangunkan untuk qiyamul lail. Kalau tidak bangun diperciki dengan air. Itu semua barakallahu fikum karena masing-masing tahu suamiku perlu bantuan untuk bisa bangun atau istriku perlu bantuan untuk bisa bangun. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu kiat berikutnya dari kiat-kiat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk tawasibil haqqi wa tawasibil sabr, saling mengingatkan, saling menegur dengan penuh kecintaan. Bukan dengan permusuhan, bukan dengan sesuatu yang melecehkan dan menjatuhkan. Dasar kamu itu emang begini dan begitu. Sholat saja begitu. Itu bukan menasehati, tetapi menjatuhkan. Apalagi kalau istri menjatuhkan suami, padahal suami adalah pimpinannya. Suami saja tidak boleh merendahkan istrinya. Kata Nabi, wala tuqabbih. Jangan jelekkan dia. Ada dua makna. Bisa bermakna jangan ucapkan qabbahallahu wajhak. Ini kebiasaan orang Arab dulu mengucapkan qabbahallahu wajhak. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Wala tuqabbih. Silahkan nasihati, silahkan tegur, silahkan kadang perlu agak keras dikit kata-katanya agar segera jerah dari kesalahan-kesalahannya. Tetapi la tuqabbih. Jangan jelekkan dia, jangan jatuhkan kedudukannya. Tadi yang pertama qabbahallah, yang kedua segala macam kalimat yang menjatuhkan, karena dia adalah istrimu sendiri. Harusnya engkau memuji dia, bukan mencercanya. Kalau bukan suaminya yang memuji, siapa yang akan memuji dia? Sehingga barakallahu fikum, saling memuji itu juga termasuk sunnah. Rasulullah SAW memanggil istrinya Aisyah dengan Humaira, wahai pipi merah. Tidak mengapa panggilan seperti itu. Dan jangan anggap bahwa gitu gombal. Jangan. Karena ini sunnah. Panggilan dengan panggilan yang baik. Terserah apa saja kalimat-kalimatnya. Barakallahu fikum. Tapi kalimat pujian, kalimat yang menyanjung, kalimat yang memuji. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kiat berikutnya, hendaklah kita saling berhusnudzan. Kalau saling curiga, maka akan terjadilah suasana yang kaku, suasana yang panas. Sehingga ketika datang, bukannya seperti yang diriwayatkan dari salaf, seorang wanita yang kata Nabi dia min ahlil jannah, ditanya kelebihan-kelebihannya, biasa saja, sholatnya biasa, puasanya biasa, tidak ada keistimewaan apa-apa. Sampai dia ceritakan bahwa saya kalau suamiku keluar bekerja, aku membayangkan betapa lelahnya dia, betapa panasnya di luar sana, betapa begini. Maka setiap dia datang, aku sediakan segelas air yang dingin.
untuk suamiku. Huwa itu sepertinya. Barakallahu fikum, harusnya demikian. Tetapi karena saling su'udzon, ketika datang dari luar sana dalam keadaan keringat masih belum kering, sudah ditanya seperti interogasi polisi. Dari mana? Siapa? Apa saja? Ngapain? Dan seterusnya. Syahada. Kamu bukan polisi, kamu bukan orang yang menginterogasi. Kamu ini orang yang merupakan suami, istri dari sang suami. Kenapa pertanyaan seperti itu? Demikian pula sebaliknya, seorang suami yang datang, ngapain saja kemarin? Apa yang kamu lakukan? Terus diselidiki. Ikhwani fillah azakumullah. Kita bertaghaful itu barakallahu fikum sesuatu yang sangat penting. Apa itu taghaful? Bukan melalaikan atau membiarkan dosa, bukan. Tapi dia masih pura-pura tidak tahu, tetapi nasihat terus. Istrinya akan merasa, kayaknya suamiku belum tahu, berhenti begitu. Begini itu adalah suatu yang maksiat, begitu itu dosa dan sebagainya. Akhirnya berpikir, suamiku kayaknya belum tahu apa yang saya lakukan. Malu. Dan berhenti. Demikian pula suaminya. Udahlah. Insya Allah apa yang ada di rumah cukup. Misal. Jangan ada yang tersinggung. Suaminya kan kaget. Apa dia tahu? Saya matanya kesana kemari di jalan. Gitu. Ini barakallahu fikum. Sesuatu yang juga penting adalah saling berhusnudzan dan taghaful pada beberapa perkara yang tidak mungkin dan sulit dia untuk berubah. Contohnya jangan yang tadi. Sering alpa, sering lupa. Gimana? Apakah harus kita marahi? Dan harus kita cerca? Harus kita lecehkan? Barakallahu fikum. Apalagi kalau sudah anaknya 3, 4, 5. Apalagi kalau sudah suami memiliki sekian urusan yang banyak. Mana? Biasa. Saya kan sudah pesan dan seterusnya. Pokoknya suami tidak boleh lupa. Bahkan dari taghaful, sang istri nggak perlu nanya apa pesannya. Ahlan wa sahlan, makan segala macam. Sampai suatu saat dia ingat sendiri, oh iya saya lupa bawa belikan untuk kamu begini. Ya nggak apa-apa. Ya. Sebaliknya juga demikian. Ya. Kalau engkau sudah pesan pulang dari kerjaan, masih belum dikerjakan. Khalas. Mungkin sibuk sama anak-anaknya. Itu namanya husnudzan dan taghaful. Ya. Barakallahu fiikum. Yang berikutnya, dan kita anggap yang terakhir saja, walaupun kiat-kiatnya masih banyak. Ya. Ini bukan yang terakhir, tapi terakhir pada tausiah kita. Bahwasanya seorang atau satu keluarga yang sakinah, suami istri yang hidup tenteram, adalah yang keduanya memiliki qanaah. Merasa cukup dengan apa adanya. Sehingga tidak banyak menuntut, tidak banyak protes. Dan selalu bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian berpikir, kenapa kok saya diberi suami yang kayak gini. Dan mukanya jelek, hitam, akhlaknya begini dan seterusnya. Atau sebaliknya, juga suami yang sering seperti itu. Kok istri saya begini ya, kok begitu ya, dan seterusnya. Ini biasanya maaf karena dibandingkan dengan yang dia lihat. Coba nggak lihat, istrinya paling cantik. Iya Pak ya. Kalau nggak lihat yang lain, istrinya paling cantik. Tetapi ketika melihat, kok istri saya begini ya? Ini barakallahu fiikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal yang kalian lihat itu bukan asli. Alisnya alis palsu, bulu matanya bulu mata palsu. Bedaknya juga tebal 1 senti. Yang kalau dihapus semua itu, jauh di bawah istrimu. Ini khonibina azakullah al-qana'ah. Kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang laki-laki mukmin benci kepada istrinya yang mukminah.
In kariha minha khuluqan, radiya minha akhar. Atau dalam riwayat, radiya minha ghairah. Janganlah seorang laki-laki membenci seorang wanita, ini seorang suami membenci istrinya, karena bisa jadi kalau dia tidak suka satu perangai, tabiat, niscaya engkau akan suka tabiat yang lainnya. Karena yang namanya tabiat sudah terbentuk sejak lahir. Ini pemarah, ini penyayang, ini pelembut, dan seterusnya. Niscaya kamu akan lihat ada kelebihan di sisi lain. Likulli syai'in maziyah. Masing-masing memiliki kelebihan. Dia punya kekurangan di sini, dia punya kelebihan di lainnya. Maka jangan benci suamimu. Jangan benci istrimu. Karena kalau engkau tidak suka satu perangainya, akan kau lihat kelebihannya di perangai lainnya. Apalagi khilqah. Kalau tadi khuluqah, akhlak. Kalau khilqah, bentuk. Maka bentuk tubuh, barakallahu fikum, ini akan terlihat cantik ketika akhlaknya baik. Suami akan terlihat gagah, cakep, ketika akhlaknya juga gagah. Akhlaknya betul-betul laki-laki. Memimpin, tegas, tapi sayang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini secara teori kiat-kiatnya, sebagian dari kiat-kiat yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Adapun urusan masalah apakah kita berhasil atau tidak berhasil, kita mendapatkan atau tidak mendapatkan, maka Allah yang menentukan. Sehingga yang akhir setelah yang terakhir adalah berdoa. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan pada kami, keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami penyejuk hatiku. Dan jadikanlah aku sebagai pemimpin orang-orang yang takwa, sehingga usaha dan doa beriringan. Nasallahu ta'ala taufiq lana walakum ولجميع المسلمين وبالخصوص للعروسين آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.